Shalom sahabat-sahabat FNIC yang terkasih. Bertemu lagi di Sharing 7 Menit with Jesus. Bersama saya Willy Novianto Nugroho dari Paroki Santo Agustinus Purbalingga. Hari ini hari Jumat tanggal 10 November 2023. Sharing saya ambil dari bacaan Injil hari ini dari Lukas 16 ayat 1 sampai 8. Dan ayat yang sangat berkesan yaitu ayat 8 yang berbunyi, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini menceritakan perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Ada seorang tuan yang memergoki bendaharanya tidak jujur. Akhirnya tuan itu mengeluarkan bendahara itu. Sebelum bendahara itu keluar, dia harus berikan laporan. Wow, bendahara itu sangat kebingungan. Karena dia mencangkul tidak bisa, berkebun tidak bisa. Apalagi mengemis, dia malu sekali. Terus bagaimana dia punya cara, bagaimana nanti keluar, dia mendapat simpati dari orang-orang, sehingga dia bisa bekerja dari tempat lain. Dia panggil orang yang berutang pada tuannya. Dia bilang, Pak, Bapak berutang berapa? 100 tempayan minyak. Oke, Pak, saya ganti surat utang Bapak menjadi 50 tempayan minyak. Wow, Bapak yang berutang itu sangat senang sekali. Merasa berhutang budi dengan bendahara itu. Dan dia panggil lagi bendahara itu sama orang lain. Pak, hutang berapa? 100 pikul gandum. Oke, Pak, saya ganti surat hutang Bapak 80 pikul gandum. Wah, orang yang berutang itu sangat berterima kasih kepada bendahara yang tidak jujur. Sebenarnya hari-hari ini Tuhan sedang mengkritik orang-orang Farisi. Bacaan Injil hari ini mengkritik orang Farisi yang sebagai hamba Allah, tapi mencintai uang juga sebagai hamba uang. Kalau orang anak-anak dunia korupsi, menipu, tidak peduli dengan orang lain, itu hal biasa. Tapi anak-anak terang, anak-anak Allah yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, hidupnya memperkaya diri, hidupnya hamba uang, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan orang yang menderita, tidak peduli orang yang terpinggirkan, yang tidak dianggap. Tuhan sedang mengkritik orang-orang Farisi itu. Karena hidupnya hanya memperkaya, dan hanya hidupnya untuk kelompoknya dia sendiri. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak terang, kadang-kadang ada yang korupsi, ada yang tidak jujur, ada yang menipu, ada yang benar-benar tidak peduli dengan orang lain, yang menderita, yang tidak dianggap, yang terpinggirkan, ada yang benar-benar hanya untuk mencari uang untuk memuaskan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus tidak mau, Dia ingin kita menjadi anak-anak terang yang benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus, harapan Tuhan Yesus yang selalu jujur, yang selalu berjuang untuk orang-orang yang menderita. Bapak, Ibu, Saudara dan terkasih, saya punya kesaksian. Suatu kali ketika saya sembuh, saya hidup baru di dalam camp 2014, saya merasa senang sekali menjadi pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Saya tidak peduli, dulu saya orangnya hanya kelompok-kelompok saya sendiri. Tapi saya belajar untuk mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap. Saya memakai kekayaan saya, memakai berkat dari Tuhan untuk mereka mengalami kasih Tuhan, diikuti retret, diikuti camp, diikuti acara-acara gereja, supaya mereka mendapatkan kasih Tuhan. Puji Tuhan, mereka mendapatkan banyak kasih dari Tuhan. Saya mendapatkan tiba-tiba ada seorang guru pengajar dari gereja, dia cerita bahwa saya melihat Pak Willy sudah mau bergaul dengan orang-orang yang tidak dianggap, yang merasa terpinggirkan. Saya merasa terinspirasi dengan
kebaikan Pak Willy. Sungguh itu perbuatan yang baik, Bapak Ibu. Sejak itu saya merasa, oh iya ya, selama ini saya mau bergaul dengan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang merasa tidak dianggap. Karena itu adalah, saya terus belajar menjadi orang yang belas kasihan. Bapak Ibu, saudara terkasih, hari ini, bacaan Injil hari ini, menguatkan saya, supaya saya terus belajar lebih cerdik daripada anak-anak dunia, supaya saya menjadi orang yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya dikuatkan untuk terus menjadi orang yang jujur, orang yang lebih peduli, orang yang terus belajar untuk lebih terbuka bagi keluarga. Bapak Ibu, semoga sharing ini bisa menguatkan Bapak Ibu dan bisa memberkati Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.